Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Di minggu ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian hadis tentang macam-macam syahid. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita lihat ke slide selanjutnya, yaitu ada teks hadis. Teks hadis ini akan dibacakan oleh Saudari Natasha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumin an Abi Solihin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bit-tariqi wajada gusna saukin ala tariqin fa'akharahu fasyakkarallahu lahu faghafara lahu wa qala as-suhada'u humsatul mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wasahibul hadmi wasyahidu fisabilillahi azza wa jalla. Riwayat Muslim. Yang artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5, orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang telah membacakan hadis. Lalu selanjutnya ada syarah hadis yang akan dipaparkan oleh Saudari Nida Nabilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi hadis tersebut. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata malun, diantaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata golin adalah orang yang mati tenggelam di air. Dan kata diemun adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini, selain yang gugur di medan perang, adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang.
meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada... Baik. Terima kasih kepada Saudari Nida yang telah memaparkan materi. Lalu selanjutnya ada pengertian syahid, di mana akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW secara syahid secara bahasa merupakan turunan dari kata syahida yang artinya bersetempat kejadian. Nah, istilah ini umumnya digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Baik. Syahid secara bahasa berarti bersaksi atau hadir. Nah, saksi kejadian artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Istilah ini umum digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan perang dalam rangka menegakkan agama Allah. Nah, ulama berpendapat tentang alasan mengapa mereka disebut syahid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sekitar 14 pendapat ulama tentang makna syahid. Yaitu, 1, karena orang yang mati syahid hakikatnya masih hidup, seolah ruhnya menyaksikan, artinya hadir. Ini merupakan pendapat bin Shumail. Yang kedua, karena Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa dia ahli surga. Ini merupakan pendapat Ibnul Al-Anbari. Dan ketika ruhnya keluar, pahala yang dijanjikan. Lalu, indah sekali tentang pengertian syahid. Lalu selanjutnya, ada macam-macam syahid, di mana akan dipaparkan oleh Naina Nurfarida dan Putri Sylvia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam syahid. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir disebabkan karena terbunuh. Orang semacam ini dihukumi sebagai syuhada, yang akan memperoleh pahala di akhirat dan dihukumi syahid dunia, yakni jenazahnya tidak dimandikan dan disolatkan. Ia dikuburkan bersama dengan pakaian dan darah yang melekat di badannya. Yang kedua ada syahid akhirat, yakni orang yang mendapat pahala di akhirat akan tetapi tidak dihukumi syahid di kehidupan dunia. Mereka adalah meninggal dunia karena sakit perut, penyakit taun, orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dengan sebutan syahid. Orang-orang semacam ini, jenazahnya wajib dimandikan dan disalatkan. Mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat, hanya saja tidak sama dengan pahala orang yang mati syahid jenis pertama. Yang ketiga ada syahid dunia saja,
yakni orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa menafikan sebutan jihad. Jika orang ini gugur di medan perang melawan orang kafir, maka ia dihukumi syahid di dunia sehingga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Akan tetapi ia tidak mendapat pahala yang sempurna di akhirat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan sejumlah orang yang mendapat pahala syahid di akhirat atau yang disebutkan dengan syahid akhirat namun tidak dihukumi syahid dunia adalah sebagai berikut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhada khamsatun mat'un wal mabtun wal ghori wasahibul hadmi wasyahid fi sabilillah." Yang artinya syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang mati karena terkena penyakit taun, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ta'uddu nasyahida fikum?" Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada ummati idzal laqatilun. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala ma qutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi ta'uni fahuwa syahid wa man mata fil batni fahuwa syahid. Yang artinya, siapakah di antara kalian yang terhitung mati syahid? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku tentunya sangat sedikit. Para sahabat pun bertanya, lantas siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia mati syahid. Siapa saja yang mati di jalan Allah, ia adalah syahid. Dan siapa saja yang mati karena terserang penyakit lepra, ia adalah syahid. Siapa saja yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Imam Muslim juga menuturkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahada shadiqan utiyaha walau suhib." Artinya, siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan syahid, maka ia akan diberikan pahala syahid, meskipun ia tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Tabrani mengetengahkan sebuah riwayat dari Jabir bin Utaib bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya syahid ada 7 macam. Selain gugur terbunuh di jalan Allah, orang yang mati karena penyakit lepra adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit bisul perut adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa bangunan atau tembok adalah syahid. Dan wanita yang gugur saat melahirkan nifas yaitu hadis Imam Tabrani. Imam Tabrani juga meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad syahih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
man taradda min ru'usil jibal wa ta'kuluhu siba wa yaghfirku fil bahri lasyahidun indallah, yang artinya siapa saja yang mati karena jalan jatuh dari puncak gunung atau dimangsa binatang buas atau tenggelam di laut, maka ia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bawa meja. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani juga dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mati karena terlempar dari kendaraannya, ia adalah syahid. Imam Tabrani juga meriwayatkan sebuah hadis yang artinya siapa saja yang mati karena jatuh dari puncak gunung atau dimangsa binatang buas atau tenggelam di laut, maka ia syahid di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Imam Abu Dawud dituturkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, nyawanya, atau agamanya, maka ia mati syahid. Imam Nasai juga mengetengahkan sebuah hadis syahih dari Suaid bin Muqarin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkutiladuna mazlamati fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena tidak ingin dizalimi, maka ia adalah syahid. Abu Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Imam Daruqutni telah mensyahihkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yang artinya kematian gharib, orang yang terasingkan termasuk syahid. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Ar-rajulu yaqatilu lil maghnami ar-rajulu yuqatilu lizakri war-rajulu yuqatalu liyura makanuhu faman fi sabilillahi qala man qatala litakuna kalimatallahi huwa fi sabilillah. Yang artinya ada seorang laki-laki berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, ada pula yang berperang untuk diingat kemasyhuran, dan ada pula yang berperang supaya kedudukannya tinggi. Lantas orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia benar-benar berjihad di jalan Allah. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah dan dari Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabat dan menyampaikan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah merupakan seutama-utama amal. Seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoya ya faqala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirum mahtasibum muqbilun ghairu mudbirin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta birum muhtasibum muqbilun ghairu mudbiri illa daina fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Yang artinya, apakah jika aku gugur di jalan Allah, semua dosa-dosaku akan diampuni? Nabi SAW menjawab, ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dan kamu bersabar atas apa yang menimpamu dan kamu tidak berbuat maksiat. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa katamu? Laki-laki itu menjawab, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus? Nabi Muhammad SAW menjawab, benar, dan kamu bersabar atas apa yang menimpamu, dan kamu tidak melakukan maksiat, kecuali hutang, sebab Jibril alaihissalam telah mengabarkan hal itu kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis lain juga dituturkan mengenai siksaan Allah SWT bagi orang-orang yang berperang, supaya dianggap pemberani. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Haddasana Yahya banu Habibil Harisi yuhaddasana Khalidu binul Harisi haddasana banu Juraiji haddasani Yunus bin Yusufa soal Sulaiman nabi Yasari qala tafarraqan nasu an Abi Hurairah qala lahu natilu ahlis sami ayyuhas saykhudasna hadisan sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun tushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama alimta fiha qala qataltu fika hatta tushhida qala
Qala kadzabta walakinnaka qatalta li'ayya qala jari faqad qila summa umira bih fasuhiba alaihi wajhi hatta finnar, yang artinya sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab kelak di akhir kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, kemudian ia membawa amalnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, amal apa yang telah kamu perbuat di dunia? Laki-laki itu menjawab, saya berperang untukmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sesungguhnya kamu berperang agar dikatakan pemberani. Kemudian Allah menghisapnya dan menyeret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, langsung dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, hadis tadi yang di atas itu memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Nah, karena itu orang muslim yang meninggal karena COVID-19 ini tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah itu termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya itu di dunia dan di akhirat. Jadi syahidnya di akhirat itu tetap, jika meninggal itu tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kalau yang syahidnya dunia akhirat kan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolatkan dan dikuburkan gitu. Langsung ke tanya jawab aja, bagaimana moderator? Boleh. Baik. Bagi teman-teman. Baik, di sini sudah ada pertanyaannya dari saudari Siva Salma. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi pemateri bilang bahwa orang yang meninggal karena terkena wabah itu termasuk mati syahid. Tapi apabila ia dengan sengaja meninggal dengan sengaja tidak menghindari wabah tersebut agar meninggal dengan sebutan mati syahid, apakah orang tersebut masih dibilang syuhada atau mati syahid? Lalu ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum, izin bertanya, ini dari saudara Dafa Musyafa. Kenapa mati syahid sangat istimewa bagi umat muslim? Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga dari saudari Siti Lalisa Lailatul Kubro. Assalamualaikum, izin bertanya, mengapa orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan? Terima kasih. Mangga kepada teteh-tetehnya yang mau menjawab pertanyaan dari partisipan, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Dafa Al-Musyafa. Assalamualaikum, izin bertanya, kenapa mati syahid sangat istimewa bagi umat muslim? Baik. Oke. Di akhirat nanti nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa dihisab, kecuali para rasul, para nabi, dan rasul yang
dijaga kenabiannya. Nah, kita sebagai manusia biasa pasti akan dihisab nanti. Walaupun ada yang tidak dihisab, yaitu orang yang mati syahid. Ini. Itu keistimewaannya. Lalu, tapi nih, kesyahidannya tidak ada perkara yang bisa menghambat masuknya seseorang itu ke dalam surga. Yaitu orang syahid yang memiliki hutang piutang. Nah, kalau yang memiliki hutang piutang itu akan terhambat gitu masuk surganya, harus dilunasi dulu hutangnya oleh ahli warisnya kalau sekiranya orangnya keburu meninggal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga, yaitu terbebas dari sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi, dan hutang. Nah, kalau terhindar dari 3 itu, seseorang itu insya Allah bisa masuk surga. Tapi kalau seseorang itu memiliki 3 hal itu, gitu, melakukan 3 hal itu, wallahu alam. Nanti gimana? Jadi hutang piutang itu sangat amat penting ya. Jadi sebisa mungkin hutang piutang itu harus segera dilunasi. Baik Teh Nida, apakah ingin ditambahkan atau Teh Salsabila? Silahkan menambahkan. Baik, izin menambahkan dari Teh Mega perihal kenapa mati syahid itu sangat istimewa bagi orang muslim kan ya Teh? Nah, dari mati syahid ini diambil dari kata syahidah atau bersaksi. Lalu seperti yang tadi Teh Mega ucapkan tentang piutang, tentang merampas harta ghanimah, walaupun orang tersebut mati syahid, tapi kalau misalnya orang tersebut mati dalam perang, dalam menjalankan agama Allah, tapi dia punya utang, gagal deh mati syahidnya. Karena dari yang saya tahu, perihal mati syahid itu dia tidak langsung dihisab dan dijamin akan masuk surga gitu. Kalau misalkan orang-orang yang benar-benar menjaga keagamaannya, warok atau apik dalam ibadahnya, ditebus oleh Allah. Kalau pribadi, dari yang saya tahu, karena tidak ada hisab, lalu dijamin akan masuk surganya. Kita sebagai orang yang biasa saja gitu kan, tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, para rasul, tentu sangat berharap akan mati syahid tersebut. Gitu. Bagaimana Saudara Dafa? Apakah teman-teman ataukah ada yang ingin menambahkan kembali? Saudari Nida, Natasha, Naina. Sekian dari Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Syifa ya. Assalamualaikum, izin bertanya, tadi pemateri bilang bahwa orang yang meninggal karena terkena wabah itu termasuk mati syahid, tapi apabila ia dengan sengaja agar terkena wabah sehingga dia meninggal dalam keadaan dengan sebutan mati syahid, apakah masih dibilang syuhada? Jadi memang benar, orang yang terkena wabah lalu meninggal, ia bisa dibilang mati syahid. Akan tetapi terkena wabah di sini dia sudah menghindari, sudah berusaha mengikuti protokol kesehatan, akan tetapi Allah berkehendak lain dengan mengambil nyawanya, lalu ia meninggal dalam keadaan syahid gara-gara terkena wabah.
Tapi lain cerita kalau misalnya dengan sengaja nih, kayak misalnya nggak menaati protokol kesehatan gitu ya. Biar terkena wabah gitu, biar dia tuh meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, itu kalau misalnya sengaja, dia tidak bisa dibilang syuhada. Sama halnya dengan hadis yang tadi dibahas oleh pemateri, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya orang yang pertama kali dihisap kelak di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Kemudian ia membawa amalnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Amal apa yang telah kamu perbuat di dunia?" Laki-laki itu menjawab, "Saya berperang untukmu hingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu bohong. Sesungguhnya kamu berperang agar dikatakan pemberani." Kemudian Allah menghisapnya dan menyeret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sama saja halnya. Kalau di sini kan mengenai dia mengikuti perang itu untuk disebut pemberani. Nah, itu dia tidak bisa masuk surga, malah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Sama halnya dengan orang yang sengaja agar terkena wabah, hingga ia bisa dibilang ketika meninggal disebut syuhada. Jadi kalau misalnya sengaja gitu, tetap masuk neraka ya, kalau misalnya meninggal gitu. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Saudari Syifa jawabannya? Oke, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, moderator, izin masuk. Iya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Lalisa, yaitu kenapa orang yang mati syahid tidak dimandikan? Oke, gini Teh. Dalam mati syahid itu kan ada beberapa macam. Ada mati syahid, ada syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia saja. Nah, ada beberapa poin di sini yang mana tidak semua orang yang syahid tidak dimandikan. Seperti ini ada syahid akhirat. Nah, syahid akhirat ini harus dimandikan, disolatkan, dan dikafani. Kenapa? Contohnya seperti mereka yang meninggal karena sakit perut. Berarti jasadnya masih bisa dimandikan kan ya? Nah, kalau misalkan yang tidak bisa dimandikan seperti dalam perang, berlumuran darah, dan juga tidak bisa dijelaskan. Jadi, tidak semua orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Karena baik. Seperti itu ya Teh. Jadi setiap orang yang syahid tidak semuanya tidak dimandikan. Karena ada beberapa sebab. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh Salsabila. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partisipan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita sama-sama belajar di sini ya. Kalau misalnya ada materi yang belum dipahami bisa ditanyakan di luar kegiatan PKM ini.
Untuk mengakhiri kegiatan PKM ini, mari kita bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.